Halo sobat-sobat Samuel semuanya. Kali ini kita punya kabar terbaru dari emiten pertambangan nikel, PT Trimegah Bangun Pesada atau NCKL. Beberapa waktu lalu, manajemen salah satu emiten nikel terbesar di Indonesia ini memberikan pemaparan terkait detail aksi korporasi besar yang telah direncanakan oleh perseroan, yaitu private placement atau right issue. Tapi, apa sih sebenarnya tujuan aksi korporasi ini dan apa dampaknya terhadap pertumbuhan perusahaan serta detailnya? Simak video ini sampai habis ya. Dalam keterangannya, manajemen NCKL mengungkapkan rencana untuk menggelar private placement di mana NCKL akan melepas 10% dari modal ditempatkan dan disetornya. Selain private placement, NCKL juga memiliki opsi aksi korporasi lain berupa right issue di mana NCKL akan menawarkan 30% dari modal ditempatkan dan disetornya. Keputusan terkait aksi eksplorasi mana yang akan dieksekusi akan diputuskan dalam RUU PSLB yang akan digelar pada 15 Maret mendatang. Lalu, apa tujuannya? Manajemen menyebut aksi korporasi tersebut akan membantu NCKL menggalang dana untuk memperkuat posisi NCKL di industri baterai kendaraan listrik melalui sejumlah opsi. Salah satu opsinya adalah akuisisi tambang nikel di sekitar Pulau Obi atau penambahan porsi kepemilikan di smelter ONC. Di mana NCKL berencana mengakuisisi hingga 30% kepemilikan di smelter tersebut dari pihak terafiliasi. Di samping itu, aksi korporasi ini akan memberikan ruang bagi NCKL untuk mendatangkan investor strategis yang akan membantu perseroan menembus pasar ekspor baru. Manajemen NCKL sendiri telah menyebutkan bahwa calon investor strategis yang dimaksud adalah perusahaan yang bergerak di sektor komoditas dan bukan dimiliki oleh pihak asal Tiongkok. Berapa sih besaran dana yang bisa didapat NCKL dari aksi korporasi ini? Kami menghitung bahwa dengan asumsi harga pelaksanaan di 870 per saham, NCKL dapat meraup dana hingga 16,5 triliun rupiah dari right issue. Sedangkan jika melalui private placement, NCKL berpotensi mendapatkan dana hingga 5,4 triliun rupiah. Dengan potensi dilusi kepemilikan saham investor lama masing-masing sebesar 23,1% dan 9,1%. Lantas, apa dampak aksi korporasi ini terhadap NCKL? Kami di Samuel Sekuritas menilai dalam jangka pendek, aksi korporasi ini mungkin akan menekan laba per saham NCKL, karena aksi korporasi ini akan menimbulkan efek dilusi bagi investor lama. Namun, dalam jangka panjang, kami meyakini aksi ini akan berdampak positif bagi kinerja NCKL, terutama dari ekspansi yang didukung oleh dana hasil aksi korporasi. Misalnya penambahan porsi kepemilikan di smelter ONC atau akuisisi tambang baru. Dengan asumsi NCKL menaikkan porsi kepemilikannya di smelter ONC menjadi 30% sampai 40%, kami memperkirakan laba bersih NCKL di 2025 dapat meningkat sebesar 5,9% dan 8,9% secara berurutan. Untuk saham NCKL sendiri, saat ini kami masih mempertahankan rating buy meskipun kami menurunkan target price-nya ke level Rp1.200 per saham yang menyiratkan price to earning ratio 2024 sebesar 11,8 kali seiring dengan penurunan asumsi kami terhadap harga nikel global ke depan. Buat kamu yang tertarik untuk berinvestasi di saham NCKL, kamu dapat membeli sahamnya dengan mudah lewat aplikasi Star ya. Sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video lainnya di channel YouTube Samuel Sekuritas. Saya Jun Harahap, sampai jumpa.